Tema yang diberikan saya hari ini adalah My Tribute. Sebuah ucapan syukur, dan kita akan berbicara dari bagian yang sudah kita baca tadi, Matius 6 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, ya, ketika kita melihat Alkitab kita, tadi ada kurung di sana, saudara-saudara. Ada bagian kurung di sana, dan sebetulnya kalau kita boleh jujur melihatnya, ternyata tidak semua teks-teks kuno Alkitab ada bagian ini, ya. Bagian yang dikurung itu tidak semua teks, bahkan dikatakan oleh Complete Jewish Study Bible mengatakan bahwa bagian ini di naskah yang tertua itu tidak ada. Maka beberapa terjemahan tidak menyertakan bagian ini. Tetapi saya harus berkhotbah bagian ini, jadi saya tidak bisa berhenti di sini. Dan saya merasa ketika kita harus membicarakan bagian ini, kita tetap bisa membicarakan karena ada teks yang ada, tetapi harus kita akui ada teks yang tertua, tidak ada bagian bagimu kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai lama-lamanya, amin. Tetapi kalau kita melihat, kita tetap bisa memaknainya dari terang Alkitab. Mengapa? Karena bagian ini tentunya kita sudah yakin tidak berlawanan dengan semua Alkitab, oke? Tetapi ketika kita sebelum membaca ini, kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Mengapa? Karena kita harus melihat konteks. Kadang-kadang kita jauh dari pembacaan ketika teks ini ditulis. Ketika kita jauh dan kita tidak ada di sana, dan kita mewarisi sebuah tradisi pembacaan, maka ketika kita melihat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Di sini kita bisa meneguhkan superioritas kita. Kita anak Tuhan. Dia yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus meneguhkan dia. Maka kamu harus percaya kedaulatan Tuhan. Oke, kita percaya kedaulatan Tuhan, tetapi kita harus hati-hati di sini. Karena ketika bagian teks ini diberitakan, saudara-saudara, ada audiens dan ada kondisi. Ternyata kondisi itu mungkin berbeda dengan kondisi kita. Apalagi ketika kita melihat di negara kita, ketika kita menerima Injil, tradisi yang membawa Injil ke Indonesia adalah negara-negara dari dunia barat yang superior dan merasa mereka lebih superior dari orang-orang Asia, dunia ketiga, saudara-saudara. Ya. Yang terbelakang, yang kurang beradab, makanya perlu dijajah, perlu diedukasi, perlu diberadabkan. Sehingga kita kalau tidak berhati-hati, kita bisa mewarisi tafsiran pembacaan dari kelompok-kelompok superioritas. Ini masalah. Sehingga kita merasa, oh kita punya kuasa, kerajaan, kemuliaan. Makanya bahkan ketika kita mendidik jemaat atau teman kita, makanya kamu jangan pertanyaan kuasa Tuhan, kerajaan, taat aja. Lu percaya aja. Ini berhati-hati saudara-saudara. Dan kalau kita melihat konteks hari-hari ini, apalagi dunia kita sedang mengkritiki kekuasaan. Orang yang merasa paling berkuasa, paling superior, paling benar, paling rohani, paling hebat, ya, yang harus ditaati, mulai dikritik saudara-saudara. Melalui film-film, diawali dari teori-teori filosof kontemporer mengkritiki kekuasaan. Mencurigai, mengapa? Karena ternyata sekarang terbukti kekuasaan rohani, kekuasaan negara saudara-saudara, semua ternyata ada gelap yang ditutup-tutupi, betul? Ya. Maka orang akan mudah terganggu. Maka film-film sekarang jagoannya beda saudara-saudara. Ya. Anak saya ajak nonton ini langsung dia favorit sama Joker, celaka saya ya. Dia bilang, wah Pak, aku gak suka sama Batman sama keluarganya gitu ya, jahat gitu ya. Saudara-saudara, mulai dikritisi. Bahkan ada perkataan ini, when you are poor, they see your face. When you are rich, they start seeing your heart. Nah, ini dari Joker yang terakhir dan Joker yang sebelumnya. If hard work pays, show me a rich donkey. Apa itu semboyan kalau rajin kaya? Itu semboyan-semboyan diciptain penguasa-penguasa supaya karyawannya rajin, betul gak? Ya. Makanya yang kalau motivator-motivator itu yang diundang, yang dimotivasi bukan bisnismennya, karyawan, ya kan? Karena perlu kekuatan, perlu tenaga. Kita ada istilah makanya yang muda-muda, lu kerja di mana? Biasa kok, budak korporat gitu kan. Saudara-saudara, ada kritik terhadap power. Karena apa? Ada reality injustice. Maka ketika kita melihat dunia seperti ini, semua dikritik saudara-saudara, sejarah dikritik. Bahkan ketika beberapa tahun lalu saya menonton satu film Great Wall, ya,
satu film Great Wall, di situ bebarengan saya membaca, belum habis, buku yang Gun, Germs, and Steel. Jadi ini mulai mengkritisi sejarah tradisi barat. Mengapa manusia yang otaknya sama, tinggal yang di sama, tetapi kenapa bangsa barat lebih berkuasa? Karena dia punya 3, gun, germs, and steel. Senjata, mesiunya dari China. Di film ini ngomong apa? Oh, itu barat datang ke Great Wall ngambil mesiu, dan akhirnya melalui mesiu, senjata, germs itu kuman. Kuman itu untuk perang, saudara-saudara. Dan akhirnya melalui baja, mereka bisa menguasai dan menindas negara-negara lain yang adalah sesama manusia. Dan kita harus akui, ketika kekristenan datang ke negara-negara Asia ini, mereka menunggangi kapal-kapal penjajah, belum ada pesawat ya, saya ambil sebut pesawat ya. Kapal-kapal penjajah yang menimbulkan luka. Karena akhirnya berdomplengan dengan kekuasaan. Walaupun kita tahu tetap ada misionari-misionari yang punya hati tulus. Tetapi politik jelas sekali terjadi. Kalau Anda belajar penjajahan, kristenisasi di Indonesia, Anda akan lihat itu. Baca buku-buku karya Pramudia Anantathur, Anda akan menjadi kecewa sebagai orang Kristen. Karena ada luka-luka yang ditorehkan melalui pekabaran-pekabaran Injil, saudara-saudara. Kembali, kita tetap ada bersyukur, ada orang-orang yang baik di sana. Tetapi itu berpilin dengan sebuah kekuasaan. Ya. Nanti ada kan sejarah, ada lagi buku yang terbau, Silk Road, tentang jalur sutra. Ternyata, jalur sutra itu juga peranan penting politik pada masa itu. Ternyata sebetulnya sejarah itu benar-benar tertutupi. Ternyata timur itu sangat mempengaruhi barat, makanya ada mie. Jadi mie dulu atau pasta dulu, saudara-saudara. Ya, kertas itu dari mana? Jadi peradaban itu bukan semata-mata dari barat, sekarang mulai dipertanyakan. Sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang dipercaya yang paling benar, saudara-saudara. Maka ketika kita membaca ayat ini, kita berhati-hati karena kekristenan berkembang di dunia ini, saudara-saudara. Ya, banyak melalui kuasa-kuasa yang ada injustice. Belanda ketika menjajah di Indonesia, negara apa? Kristen. Teologinya apa, saudara-saudara? Ya, itu sebuah fakta yang kita harus melihat. Sehingga akhirnya ketika kita merasa paling benar, kita jadi tidak peka akan pembacaan ayat-ayat Alkitab. Ya. Maka ketika kita membaca ayat tadi, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, ada satu confidence, ada satu kerajaan kuasa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, ada pendeta yang mengatakan, kalau anak Tuhan itu salamnya harus beda, gini. Ya, jangan gini, salam ratu. Enggak apa-apa, you pakai barang mahal, mewah. Kenapa? Lu anak raja yang gede sekalian. Saudara-saudara, apakah seperti ini kekristenan ketika bagian ini dinyatakan? Ternyata ketika saya melihat itu gereja sedang mengalami kesulitan. Jadi ketika teks-teks, jangan jadikan kami yang jahat, berilah kami makanan yang secukupnya hari ini. Kerajaan Tuhan datanglah di bumi seperti di surga. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Itu adalah dialami orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Oke? Orang-orang yang tertindas, yang makan sulit, yang dianiaya, yang disakiti, yang nyawanya terancam karena dia percaya Yesus. Dan disinilah firman Tuhan dinyatakan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia berbeda konteksnya dengan kita. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mereka mungkin dengan tangisan punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, mati gitu ya saudara-saudara. Jadi ini teks diberikan kepada jemaat mula-mula yang tidak nyaman kondisinya. Dan ketidaknyamanan yang paling dialami adalah persecution. Persecution dari apa? Dari orang Yahudi, dari orang-orang Romawi, di mana kekuasaan agama, kekuasaan politik menyatu, berpilin, dan mereka menjadi korban. Terbuang karena menjadi Kristen, terbuang dari komunitasnya, teraniaya, bahkan terbunuh. Saya ambil contoh Stefanus itu di sana, di gereja mula-mula, saudara-saudara. Ketika teks-teks ini dituliskan. Jadi yang baca adalah jemaat-jemaat yang sedang sulit. Yang sedang mungkin tidak nyaman hidupnya.
Dan dia mengatakan, bagimulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya mereka dengan tangisan, dengan kesedihan, tapi dengan satu kekuatan yang tidak dimiliki. Karena di dalam kondisi itu mereka tetap bisa menyerukan Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini saudara-saudara kondisinya. Tapi sekarang ketika kita membaca, saudara, apa yang ditawarkan dunia hari-hari ini? Ya, gereja mula-mula berhadapan dengan kekuasaan yang besar, kekuasaan Romawi, kekuasaan Herodes, 3 kekuasaan besar. Romawi, Herodes, Yahudi. Oke? Yang selang-saing bermain dan mereka menjadi korban. Dan untuk menjadi orang percaya mereka dikorbankan, menjadi scapegoat, saudara-saudara. Tetapi di sini saya mau nyatakan apa? Apa yang kita sedang alami di dunia ini? Ketika kita berdoa, Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Sebetulnya ketika kita menjalani iman Kristen, kita sedang apa? Kita sedang diajarkan dunia untuk berkompetisi membangun kerajaan kita, betul? Makanya sekarang banyak anak-anak muda udah lebih baik startup, mulai sendiri. Yang sukses 10%, 90% gagal. Sama juga sebetulnya ketika saya ngobrol sama satu bisnismen, sama juga sama ikut bisnismen. Ikut satu company yang gede, itu sama yang bertahan 10%. Karena company yang besar cukup 10% perusahaan bisa maju, bahkan nggak sampai 10%. Jadi kamu mau karir startup sama ikut company sama aja kalau kamu benar-benar orangnya. Mengapa? Kalau kamu nanti di company, kamu baik, di situ mereka nggak mau kehilangan kamu, akan ada share di sana, betul? Ada share saham, ya lu jadi pemilik juga. 10% semua, saudara-saudara. Tetapi kita diajarkan apa? Diajarkan untuk berkompetisi membangun kerajaan. Sehingga Bapak punya kuasa dan punya kemuliaan. Dan asiknya kalau dengar-dengar pendeta, makanya kamu pengen punya segalanya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Dia bukan cari kerajaan Allah, dia mau semuanya lewat kerajaan Allah. Beda, betul? Ya. Saudara-saudara, ini yang diajarkan, kita dilatih setiap hari bangun pagi-pagi. Bahkan akhirnya ketika kita beribadah dan berdoa di gereja, kita berdoa, Tuhan berkati hidupku. Supaya aku punya kuasa, supaya aku punya kerajaan, supaya aku mulia. Melalui Instagram, kita sudah bisa menyaksikan teman-teman kita yang sukses. Maka teman saya di konselor juga mengatakan apa? Sekarang banyak anak muda mengalami quarter life crisis. Waduh ya. Kenapa? Lebih susah, lebih krisis daripada saya. Zaman saya handphonenya kuning layarnya. Mainannya snake yang nggak bisa tembus tembok gitu kan. Sekarang Anda buka Instagram, teman Anda udah naik private jet kali, udah jalan-jalan ke sana. Ya, udah sukses. Sehingga banyak anak muda, gue kok belum ya, gue kok jauh. Gue pengen kayak mereka. Apalagi ditambah dengan fenomena-fenomena crazy rich. Betul? Kita semakin stres. Kapan kita rich-nya? Udah rich crazy lagi. Gak apa-apa crazy, yang penting rich. Oke? Makanya ketika crazy rich itu ditangkapin, mungkin kita bersyukur gitu ya. Waduh, tuntung ya. Gue gak crazy rich. Terhibur. Akhirnya ngapain dari crazy rich, ternyata itu sebuah permainan. Saudara-saudara, ini yang diajarkan dunia. Slide selanjutnya, kita diajar untuk mengejar semua itu sebelumnya. Dan untuk mengejar semua itu, saudara-saudara, kita harus mendaki. Saya bisa ditayangkan slide sebelumnya. Ya, inilah sistem kapitalisme industri yang mana kita berusaha, saudara-saudara. Dulu itu ada namanya politik Marxisme ya, Marxisme. Marxisme itu dulu bilang nanti dunia dikuasai oleh orang miskin. Kenapa? Karena ada 2 kelas proletariat, yang miskin-miskin sama yang borjuis. Nanti orang miskinnya itu tambah dikit. Kenapa? Karena bersaing pasar bebas, yang modal menang banyak, orang kayanya tambah dikit, miskinnya tambah banyak. Lama-lama miskinnya marah, ada revolusi, dihancurin. Ketika dihancurin akhirnya orang miskin berkuasa, dia akan membagi semuanya sama rata. Itu mimpi. Karena ketika komunisme berkuasa, jahat juga, bahkan lebih jahat dari kapitalisme, betul? Tetapi kapitalisme pinter, karena dia dikasih tahu 2 kelas sosial nanti ngelawan memberontak. Dibikin banyak kelas sosial, mengerti? Dibikin banyak kelas sosial, terus dikasih mitos. Kamu bisa naik derajatnya. Dulu kamu sepeda,
Akhirnya kamu sepeda motor kamu Agya Ayla, naiknya lagi Avanza, naiknya Innova, nanti apa, terus. Sehingga orang tidak akan memberontak, tapi orang berusaha naik derajat sosial. Sehingga mau Kristen nggak Kristen, tujuan hidupnya apa? Gimana hidup gue lebih baik secara finansial, kuasa, kemuliaan, betul? Inilah yang terjadi. Dan untuk itu saudara-saudara, yang paling menyedihkan adalah untuk itu orang rela melakukan apa aja. Di zaman ini yang jahat bukan orang kaya ke miskin, semuanya jahat. Ya. Karena orang miskin kadang-kadang manfaatin orang kaya, betul nggak? Sudah pernah ketemu orang-orang kaya, saya ketemu anak-anak yang kaya banget, dia bilang, gue sedih sih banyak orang deket gue karena mama papa gue. Sehingga gue ini apa? Oke? Jadi yang miskin bisa jahat saudara-saudara. Dan lebih jahat lagi, yang miskin sama miskin saling menginjak untuk dia bisa naik. Inilah kejahatan di dunia ini. Kalau zaman Romawi dibunuh aja selesai. Bunuh mati selesai. Kalau sekarang mau dibunuh, lumayan bisa jadi duit. Mendingan gak usah dibunuh, dijadiin duit, betul gak? Kalau mau mati diobatin lagi supaya dilihat. Kalau diobatin nanti kemungkinan dijadikan duitnya lebih banyak enggak? Kasih duit lagi. Manusia menguntungkan. Maka ketika saya membaca kisah Yusuf, itu kasihan banget Yusuf. Kan benci ya saudara-saudaranya. Mau dibunuh tapi bilang ngapain dibunuh, gak jadi duit. Dijadiin duit aja. Adiknya sendiri. Itu yang terjadi saudara-saudara. Kita menjadi kejam, tidak peduli dengan sesama. Kita mencari kekayaan, kemuliaan. Tapi ketika kita berbicara tentang kingdom of God, ya, kerajaan Allah, kadang-kala yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, apakah itu di dalam perspektif seperti tadi? Tentunya tidak, saudara-saudara. Ketika saya membaca Alkitab dan melihat konteksnya, kerajaan Allah dinyatakan kepada orang-orang yang sangat lemah, yang sangat tertindas. Maka Tuhan mengatakan, Israel engkau yang paling kecil di antara bangsa. Kamu dipilih bukan karena kamu hebat, tapi kamu paling kecil. Tuhan kasihan, sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu sombong? Dan dikatakan Yesus pun lahir di Bethlehem, di kota yang paling kecil. Bethlehem, kota paling kecil di kandang. Dan celakanya kota itu menyedihkan. Bethlehem, rumah roti. Ketika dia lahir, nggak ada orang yang ngasih roti. Betul nggak? Nggak ada orang yang di atas. Kemungkinan di atas itu penuh, Yesus di bawah. Nggak ada satupun orang lihat wanita yang sedang hamil. Gantian kamar gua di bawah nggak apa-apa. Nggak ada. Ya. Maka Tuhan mengatakan, aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Ketika datang di dunia ini. Karena dunia ini jahat. Apalagi dia yang punya dunia ini, saudara-saudara. Jadi ketika berbicara tentang pengakuan, engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Itu seperti apa spiritnya? Itu adalah spirit ketika orang-orang sedang mengalami penindasan dari ketidakadilan dan kejahatan. Dia tetap percaya. Ada kuasa Allah yang melihat semua ini. Dan Allah sedang bekerja untuk menyatakan kasih-Nya. Dan kasih-Nya di tengah segala kejahatan yang ada tidak pernah kalah dan tidak pernah mati. Dan dia dengan segenap hatinya mau hidup sesuai dengan kasih. Walaupun seluruh dunia ini jahat. Amin. Itu. Bukan untuk jadi hebat, kuat, kaya. Tapi bagaimana di tengah ketidakadilan, di tempat kerja, di tempat relasi pertemanan. Temanku sering dimanfaati, di mana aku datang di sana. Dan percaya engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Dan kita percaya kerajaan Allah adalah kerajaan kasih. Dan kekuasaannya adalah kekuasaan kasih. Dan kemuliaannya adalah kemuliaan kasih. Saking orang kecewanya di dalam tradisi filsafat kontemporer. Mereka mengkritisi kekuasaan. Mereka sangat anti terhadap kekuasaan. Karena mereka tidak melihat kekuasaan jahat. Kekuasaan baik. Tapi orang Kristen tetap percaya ada power. Tetapi power yang terjadi adalah power of love. The power of love. Bukan lagunya Celine Dion ya. The power of love. Dan the power of love itu lebih power apa? Ketika kelihatannya nggak ada. Ketika ada orang yang paling tertindas. Paling sengsara. Dan ditandai dengan Kristus yang di atas kayu salib. Mengalami politik kekuasaan dari tokoh agama, tokoh politik.
Tapi kasih itu tidak mati. Kasih itu justru terseru dengan puncak di atas kayu salib. Amin. Itulah ketika kita menyerahkan Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Artinya apa? Ini adalah sebuah deklarasi. Aku adalah orang-orang yang mempercayai value kingdom of God. Kingdom of God value. Kerajaan nilai-nilainya yaitu adalah kasih. Dan ketika aku mempercayai itu, aku menghidupi walaupun kondisiku sekitarku tidak baik. Aku menghidupi, dan ketika aku menghidupi dan menyatakan kasih itu di dunia, ada satu pengharapan. Suatu hari nanti kasihlah yang menang. Amin. Jadi sekalipun aku kalah, sekalipun aku mati meneriakkan kasih. Saya suka film dari novel tetraloginya Pramudia Anantatur. Saya membaca semuanya dan terakhir dibuat film Bumi Manusia. Ya, anak saya juga nonton. Setelah itu anak saya baca novel, puji Tuhan gitu ya. Anak saya masih SMP tapi dia baca Bumi Manusia. Dan ketika terakhir itu si panggilannya Nyo, dia bilang sama mertuanya, kita kalah mah. Mamanya bilang, enggak, kita enggak kalah. Kita masih melawan. Waduh, saudara-saudara. Walaupun secara persidangan kalah, istrinya harus dibawa ke Belanda karena keturunan Belanda. Dia tidak dapat apa-apa. Dia harus kehilangan istrinya. Dan ibu harus kehilangan anaknya dan semua hartanya. Karena waktu itu mereka dinikahin dengan siri. Tidak dinikahin secara resmi. Jadi kekayaan kembali ke Belanda. Ibunya mengatakan, tidak, kita tidak kalah. Kita terus melawan sampai akhir. Itulah spirit kerajaan Allah. Kelihatannya kalah, dihabis, dibunuh, dibantai. Tapi kasih itu tidak pernah padam. Ingat beberapa tahun yang lalu ada gubernur saudara-saudara yang harus masuk penjara. Dan ketika itu orang bilang pasang profil picture, keadilan udah mati, ada patung Justisia menusukkan pedangnya di perut gitu ya. Ada satu semua itu ada di sana. Tapi ketika itu saya melihat ada banyak lilin-lilin dinyalakan di seluruh negara kita. Saya bilang, keadilan tidak mati. Keadilan masih hidup, diteriakan lilin-lilin itu. Sekalipun ada ketidakadilan, keadilan tetap justru menyala di hati setiap orang-orang yang menyaksikan ketidakadilan. Amin. Dan itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah datang di dalam Kristus. Dan murid-murid Kristus menghidupi nilai-nilai itu. Maka ketika menghidupi nilai-nilai itu, dia mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Sambil menyaksikan nanti suatu hari kesempurnaannya akan ada. Maka tokoh-tokoh iman dikatakan apa? Mereka tidak melihat, mereka hanya melihat dari jauh. Apa yang dijanjikan itu, tapi mereka ada di sana, saudara-saudara ya. Dan Alkitab mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini sering disalahpahami. Kamu pengen dapat banyak semua itu, udah jangan cari itu, cari sumbernya. Ada pendeta yang pernah dulu saya percaya juga sih. Dia bilang, jangan cari berkat, cari sumber berkat. Mengapa? Kalau kamu cari berkatnya, bukan sumbernya, dia nggak akan mengalir. Tapi kalau kamu dapat sumbernya, wah berkatmu nggak ada habis-habisnya. Tapi sayangnya ayat ini dimengerti sebagai apa? Kalau kamu dapat sumbernya udah mengalir. Saya bayangkan, jangan kerja di perusahaan bagus, nikahin anaknya, nanti kamu akan kaya terus gitu ya. Ini kan kurang ajar saudara-saudara. Ya, bener nggak? Akhirnya kamu pengen apa? Kamu bukan pengen itunya, tapi kamu pengen kekayaannya. Kamu pengen semuanya lewat kerajaan Allah. Padahal orang-orang yang sudah mengerti kerajaan Allah itu, dia tidak lihat semuanya itu penting. Amin. Karena kerajaan Allah apa? Dia rela jual semuanya demi harta yang terpendam. Yang orang gak ngerti value-nya apa. Demi satu permata yang mahal, dia jual semua hartanya, memorinya, kekayaannya. Dia jual demi beli satu mutiara yang mahal. Yang orang yang gak ngerti mutiara, ngapain lo? Satu biji, goblok. Tapi orang gak ngerti value itu. Dan kalau kamu sudah tahu kerajaan Allah, semuanya sampah. Ya. Coba bayangkan, kamu pernah dapat uang
100 juta. Seneng nggak? Seneng, bohong nggak seneng. Saya pernah suatu hari gitu saudara, tahu-tahu waduh itu berkat seumur hidup, nggak pernah datang lagi gitu ya. Bener-bener tahu-tahu ada orang yang bener-bener, sampai saya nggak punya sepeda motor dulu gitu. Tapi akhirnya ada orang yang bener-bener diberkati Tuhan, tahu-tahu memberkati dan memberikan saya uang. Waktu itu saya ingat 50 juta. Saya langsung sujud Tuhan. Waduh, thank you Tuhan. Dulu saya nikah itu nggak bisa beli cincin yang bagus buat istri saya, saudara-saudara ya. Baru lulus mau nikah gimana. Jadi saya bikin cincin kelihatannya tebel, bahaya tengahnya bolong sehingga sering jari saya luka ketika pakai. Kadang istri ngomel kok nggak dipakai. Iya luka, lecet terus karena dia tajam. Itu seneng bisa beli sepeda motor. Tapi ketika saya ingat, saya bandingkan dengan satu kisah. Ketika saya punya seorang pembantu yang tidak bisa sekolah. Ketika dia nonton Laskar Pelangi bersama saya dan anak keluarga saya, dia nangis. Ternyata dia pengen jadi guru. Saya nggak punya mobil waktu itu, saya cuma punya sepeda motor. Saya diberhentikan dari gereja, saya merintis pelayanan sendiri, gaji juga nggak jelas, nggak ada gaji. Istri saya ngelesin piano 1 tahun, saya tidak ada pendapatan karena semua pintu gereja tertutup. Tapi di situ saya melihat ini dipercayakan Tuhan. Masa mamanya pembantunya mama saya, nanti anaknya pembantunya saya, nanti anaknya dia pembantunya anak saya. Kan jahat ya saudara-saudara ya. Itu kutukan yang terjadi kalau di daerah. Saya bilang nggak boleh kayak gini. You harus lebih baik. Dan itu saya berdoa dan saya sepakat dengan istri saya. Mari kita kuliahkan dia. Dan ketika saya bilang, ayo berusaha kamu kuliah. Ya, nanti saya berdoa buat berkat kamu. Saya masih berdoa untuk berkat dia. Untuk saya bisa kuliahin dia. Dan ketika saya lihat dia, air mata mengalir dari wajahnya. 50 juta itu kalah saudara-saudara. Mengerti? Karena kasih itu melampaui, tidak bisa dinilai dengan semua uang. Makanya banyak kita gak bahagia. Mengapa? Karena kita mencari. Padahal Tuhan udah kasih. Tangan yang di atas lebih berbahagia daripada tangan di bawah. Amin. Kita ditipu, dibodohin sehingga kita tidak mengerti rahasia Alkitab. Kita ditipu oleh dunia. Bukan berarti Anda tidak boleh sukses. Anda perlu sukses. Anda perlu menjadi orang-orang hebat di sana. Tetapi dengan spirit yang berbeda. Ketika Anda tahu kerajaan Allah itu seperti apa. Karena Anda tidak hanya membangun kerajaan, kemuliaan dan kekuasaan sendiri. Tapi Anda berpikir bagaimana kasih ada di sana. Ketika saya menyadari ke Alkitab, waduh, kenapa saya jadi hamba Tuhan? Kenapa dulu saya nggak jadi bisnismen, saudara-saudara? Tapi sudah terlanjur saya senang jadi hamba Tuhan. Ya, saya udah bahagia. Mengapa? Karena bisnismen juga dipakai Tuhan luar biasa, melakukan mujizat yang dilakukan Kristus. Kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, secara realita walaupun di dunia ini Tuhan terus memberkati manusia, ya kan? Seluruh manusia. Tetapi ketika di dunia Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau Anda bisnisnya punya 100 karyawan, sehari makan 3 kali, 1 tahun Anda memberi makan berapa orang? Kristen atau enggak Kristen? Itu adalah lambang Allah memelihara bumi ini melalui Anda. Ketika Anda di dalam satu perusahaan bekerja dengan serius, memajukan perusahaan itu, Anda juga memastikan perusahaan itu enggak bangkrut dan berapa banyak orang Kristen enggak Kristen bisa makan dan menikmati berkat Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan beranugerah. Tapi itu saudara-saudara, ketika Anda tahu kerajaan Allah, oke Anda bekerja, oke Anda masih butuh uang. Ya, oke, tapi itu bukan nilai segalanya. Ya, itu hanya tambahan. Ini sesuatu yang indah, semoga kita kesannya. Dan dikatakan, engkaulah yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan, kerajaan kasih, kuasa kasih, kemuliaan kasih, kekal selama-lamanya. Dan di situ ada kata amin. Amin itu artinya pasti, teguh, tetap dapat dipercaya. Ini berbicara tentang satu pengharapan ketika kamu punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Oke, sekarang dunia ketidakadilan terjadi di sekitar gua. Banyak orang-orang mengalami ketidakadilan. Kadang-kadang aku juga terpaksa diam, tetapi hatiku berteriak. Aku tidak membenarkan itu, tapi aku juga berjuang sesuai dengan kekuatanku. Tapi gua percaya, amin. Suatu hari keadilan itu akan datang di muka bumi ini, sehingga ketidakadilan itu akan sirna. Amin. Itulah pengharapan tadi.
Sehingga jauhkan aku, jangan aku jadi yang jahat. Supaya yang jahat tidak menjadi di dalam diriku, saudara-saudara. Lepaskan aku dari yang jahat. Jangan berpikir itu genderuwo, Lucifer, tapi yang jahat itu merasuk ke diriku. Sehingga gue tidak ada lagi kasih. Oke? Saudara-saudara, sehingga suatu hari nanti dunia ini berbeda. Saya akan akhiri dengan satu kutipan. Saya tersentuh sekali dengan film ini, walaupun saya tidak setuju penyelesaiannya. Si Joker itu mengatakan seperti ini. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Kayak Yesus ya. Menghadirkan kasih di tengah kepedihan, senyuman, tawa. Maka dia pengen jadi badut, tapi dia mengalami ketidakadilan. Dia disiksa, dilecehkan, akhirnya dia nggak kuat. Dan akhirnya dia tetap senyum, tetapi ada teror di sana. Pembunuhan, kekerasan, violence, karena dia sudah tidak kuat lagi, saudara-saudara. Dan banyak di dunia ini orang-orang yang sudah tidak percaya lagi. Cinta itu ada, udahlah nggak usah cinta-cintaan, gombal udahlah. Yang penting lu sukses, yang penting lu hebat. Udah nggak usah peduli sama orang itu, orang siapa suruh dia nggak rajin. Ya, udah biarin. Tapi saya percaya Alkitab di Wahyu mengatakan, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For the old order of things has passed away. Suatu hari nanti, ketika kerajaan Allah, kasih Allah, kemuliaan Allah datang, nggak ada lagi air mata. Maka Tuhan mengatakan apa? Aku akan menghapuskan air mata dari mata mereka. Mata orang-orang yang berjuang mengasihi di tengah dunia yang jahat. Dia akan penuh dengan air mata. Dia akan berjuang. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan dekap dan menghapuskan setiap air mata kita. Sehingga nggak ada orang-orang seperti Joker. Ketika pandemi, saya kenal beberapa teman saya, rekan saya yang adalah bisnismen yang sukses. Kalau saya sebutkan namanya mungkin saudara tahu. Dan saya ingat satu ibu cerita sama saya. Dia bingung bagaimana itu pandemi, karyawannya banyak banget, cabang tempatnya banyak banget. Dan dia tidak tega memutuskan karyawannya bagaimana mengurangi gaji. Dia bingung, dia belum ambil keputusan. Tapi ternyata karyawannya minta pertemuan sama dia. Semua karyawannya minta pertemuan diwakili dengan pemimpin. Dan karyawan mengatakan, Bu tolong potong gaji kami. Kamu ada perusahaan kayak gitu? Kami ingin tempat ini bertahan. Potong gaji kami. Ayo bareng-bareng. Dan ibu ini menangis. Berarti ini adalah pemimpin yang baik, betul? Karena sampai karyawannya minta potong gaji, saudara-saudara. Rame-rame tolong segera. Supaya gak bangkrut, saudara-saudara. Dan ibu ini cerita dengan saya, dia menangis sekali. Karyawannya minta potong dan dia terharu. Ternyata ada kasih di sana. Saya yakin karyawan-karyawan itu merasakan kasih yang besar ketika bekerja di situ. Itu yang membedakan orang Kristen dan tidak orang Kristen. Sukses, sukses. Diberkati, diberkati saudara-saudara. Tapi dia menangis karena ini. Dia tidak menangis karena rumahnya bagus, mewah, anaknya sukses. Tidak, dia menangis karena ada banyak karyawan yang meminta dipotong gaji. Ada juga teman yang dia bilang, berpikir perusahaan yang besar juga. Dia berpikir, nanti ini paling 1 tahun. Ternyata 3 tahun dia sengaja bertahan. Bertahan menjaga karyawannya, nggak diberhentikan. Beda kalau yang satu kan karyawannya lebih, gajinya nggak gede. Kalau ini karyawan intelektual dipertahankan. Dia pikir 1 tahun, ternyata 2 tahun, 2 tahun lebih. Sehingga akhirnya nggak kuat perusahaannya. Dan dengan air mata dia harus lepasin karyawannya. Tapi di situ pun ada kasih, betul? Yang membedakan, saya bilang perusahaan yang beda Kristen mbak Kristen. Ketika kamu harus memberhentikan karyawan, kamu berikan dengan yang terbaik kamu bisa. Dengan satu doa, kamu bukan Tuhan. Sehingga kamu tidak bisa memelihara seluruh karyawanmu. Serahkan dia kepada Allah yang berkuasa, yang memelihara. Yang tidak membiarkan orang-orang yang benar. Orang-orang yang berjuang untuk hidup kelaparan. Amin. Tapi kalau yang nggak benar, udah biarin, udah bukan urusan gua, kontraknya udah selesai, udah biarin aja, pecat aja udah. Beda, saudara-saudara. Dan semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyerukan kerajaan-Mu, datanglah kerajaan kasih, ya, di bumi seperti di surga. Saya suka lagu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah
di bumi seperti di surga. Muliakan Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kuasanya, saya lupa teksnya saudara-saudara ya. Kasih kuasanya atas kita. Saya percaya orang-orang benar, orang-orang yang berjuang dengan kasih ketika menyanyikan ini, dan ketika kerajaan itu secara sempurna dinyatakan di bumi, dia akan penuh dengan air mata, kebebasan dan kekuatan yang dahsyat. Amin. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjuang mengasihi di tengah dunia, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam relasi pertemanan. Karena banyak relasi pertemanan yang memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita, betul? Berikan diri untuk mengasihi dan dikasihi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.